Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kitab Syekh Abdul Razak ya, tentang doa-doa pilihan. Ada sekitar 30 doa yang hendaknya kita hafalkan dan kita pelajari maknanya, sehingga ketika kita berdoa dengan doa-doa tersebut kita bisa lebih khusyuk dan lebih besar khasiatnya, yaitu lebih mudah dikabulkan ya. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari seorang yang hatinya lalai ya. Kita akui bahwasanya betapa sering kita berdoa dengan doa-doa yang agung namun kita tidak mendalami maknanya, sehingga kita kurang khusyuk ketika berdoa dengan doa tersebut. Bahkan terkadang terasa hambar karena kita enggak ngerti maknanya yang dalam. Contoh seperti doa yang paling agung adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini kalau kita tahu maknanya, maka kita akan benar-benar khusyuk ketika sampai pada bacaan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Namun karena kita tidak memahami maknanya, akhirnya kadang kita berdoa dengan hambar, hati yang hambar karena tidak mengerti kandungan maknanya. Bahkan terkadang kita mengucapkan tanpa menghayati atau kita dalam kondisi tidak khusyuk, dalam kondisi lalai. Padahal tadi sudah dikatakan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Demikian juga betapa seringnya kita akan bahas doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa saya rasa semua orang hafal. Doa ini semua orang hafal ya. Tetapi betapa sering kita membaca doa ini namun hambar dalam hati kita. Padahal ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah doa ini paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia memiliki makna yang dalam dan khasiatnya sangat luar biasa, sehingga menjadi doa pilihan pertama yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam bukunya Jami' al-Adiyah ya, An-Nabawi, yang akan kita bahas doa-doa pilihan. Dari sini untuk membantu kita agar bisa menghayati apa yang kita minta kepada Allah dan memahami doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu mendalami dan menghayati kandungan dari doa tersebut. Doa yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebagian riwayat hadis Allahumma Rabbana ya. Dalam Al-Qur'an Rabbana atina atau Allahumma Rabbana ya. Tapi kita tuliskan doanya. Doa pertama Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sederhana maknanya adalah, ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Ini saya rasa doa yang hampir semua kita menghafalkannya dan hampir semua kita pahami makna letter-letternya. Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia. Berikan kebaikan di dunia bagi kami. Kemudian wa fil akhirati hasanah, kebaikan juga di akhirat. Di akhirat. Dan wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Atau lindungilah kami ya. Mana yang lebih tepat, lindungilah kami dari neraka. Baik. Apa keistimewaan
keistimewaan doa ini atau keutamaan doa ini. Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa poin yang saya rangkum dari buku beliau ya. Di antaranya yang pertama adalah ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ya. Aktsar ini menunjukkan mayoritas atau paling banyak. Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini keutamaan yang pertama, bahwasanya doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah memuji dalam konteks Allah memuji orang yang baca doa ini, dalam konteks Allah memuji orang-orang yang membaca doa ini. Allah sebutkan di mana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Surat Al-Baqarah ayat 201. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita jelaskan dalam konteks ketika hajian. Allah mengatakan di antara manusia, di antara orang yang berhaji, yaitu orang musyrikin yang berhaji, mereka juga berhaji. Mereka berdoa, "Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Mereka berkata, "Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia," dan mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat karena doa mereka hanya khusus kepada perkara dunia. Mereka minta agar dihilangkan musim kemarau, mereka minta agar hujan, mereka minta agar rezeki mereka lancar. Ini Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tapi Allah mencela mereka, kata Allah, "Wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Setelah itu Allah memuji orang beriman. "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Ya. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Nyawin. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan bagi kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka Jahannam. Allah memuji mereka. Jadi ini doa spesial karena Allah menyebutkan orang-orang beriman yang berdoa dengan doa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dalam konteks membedakan mereka dari orang-orang musyrikin. Baik. Ini yang kedua, keutamaan yang ketiga dari doa ini. Ini doa yang paling komprehensif, yang paling mencakup semua kebaikan dunia akhirat. Allah alam, inilah mungkin ada istilah di Indonesia dengan dikatakan doa sapu jagat. Dan doa sapu jagat bukan istilah bukan doa istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma kita sering dengar orang bilang doa sapu jagat. Mungkin Allah alam bisawab karena doa ini paling mencakup ya. Doa yang paling mencakup. Artinya seorang meminta apa saja pakai doa ini selesai. Tinggal dia mau niat apa saja kebaikan yang dia minta, kebaikan apapun di dunia pasti masuk dalam doa ini. Dan apapun kebaikan yang diminta di akhirat pasti masuk dalam doa ini. Makanya doa ini mencakup seluruh kebaikan yang ingin diminta oleh seseorang. Maka dia adalah doa yang paling mencakupnya. Oleh karenanya bagaimana perhatian para sahabat ya dengan doa ini. Nanti kita sebutkan ya perhatian para sahabat dengan doa ini. Baik.
di antaranya keempat, inilah doa, satu-satunya doa yang secara khusus dibaca ketika tawaf. Ketika tawaf, ya. Itu dibaca di antara ruknain, ya. Antara rukun Yamani, dua rukun, antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dengan Hajar Aswad, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf, ya, maka Rasulullah SAW membaca di antara ruknain, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rasulullah SAW membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ternyata doa ini boleh dibaca selain di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau kita tawaf, kita boleh baca doa apa saja. Tidak ada doa khusus, enggak ada. Yang ada doa khusus cuma doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Selainnya bebas, ya. Makanya tidak ada namanya putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca ini. Mungkin dibuat oleh sebagian ustaz atau untuk memudahkan agar orang tidak bingung ketika sedang berdoa mau doa apa, maka dibuat buku panduan, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Tapi sebenarnya itu tidak ada sunnahnya. Jangan sampai seorang meyakini kalau putaran pertama harus baca doa ini, putaran kedua harus baca doa ini. Kalau sampai meyakini seperti itu, maka itu bid'ah. Tapi kalau sekedar hanya untuk membantu, dia boleh baca yang mana saja, terserah, ya. Dan bebas baca doa apa saja, kecuali doa ini satu-satunya doa yang khusus dibaca, yang datang pengkhususan untuk dibaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa ini menunjukkan doa ini spesial, ya. Doa ini spesial. Bahkan dalam riwayat bagaimana disebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, membaca dalam seluruh tawafnya doa ini saja, tidak ada doa yang lain. Jadi tadi dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'ib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina ruknain, aku mendengar Rasulullah sallallahu ketika antara rukun Yamani Hajar Aswad, beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dipraktikkan oleh sahabat yang tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar tidak hanya membatasi pada rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Beliau semua tawaf cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. An Habib bin Suhban Al-Kahili qala kuntu atufu bil bait wa Umar bin Khattab yatufu ma lahu qaulun illa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Habib Al-Kahili, aku tawaf di Ka'bah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sedang tawaf. Dan dia tidak ada doa yang lain kecuali doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada doa yang lain. Setuju tawaf, doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya doa ini doa yang spesial, dipahami oleh sahabat. Dan mereka mengerti betul tentang keutamaan doa ini. Karena doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika diminta untuk mendoakan sebagian orang, Anas mendoakan dengan doa ini. Saya bacakan riwayat dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, meriwayatkan anna qauman atau Anas bin Malikin liyad'u lahum. Ada sekelompok orang datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk mendoakan mereka. Ini tawassul dengan doa orang soleh, boleh. Mereka datang kepada Anas bin Malik kemudian minta agar Anas bin Malik mendoakan mereka. Maka dikatakan kepada Anas bin Malik, "Inna ikhwanaka atauka litad'u Allah lahum." Wahai Anas, sungguhnya saudara-saudaramu datang kepadamu meminta agar engkau berdoa kepada Allah untuk mereka. Maka Anas mendoakan. Ini boleh, seorang doa, yang penting tidak merepotkan orang tersebut, ya. Dia lagi ada kesibukan, jangan dipaksa untuk berdoa, ya. Orang berdoa dengan lapang dada, dengan senang, ya. Maka Anas berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa atina fid dunya hasanah, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah bagi kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar,
dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Titik. Cuma itu yang dibaca. Fastazaduhu, mereka minta tambahan. Ya Anas, sahabat Rasulullah, tambah lagi doanya. Cuma itu aja. Anas tambah, dia ulangi lagi. Faqala mislah, dia ulangi lagi. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik hanya doa, minta doa hanya baca doa sapu jagat, tidak baca doa yang lain. Ya. Maka Anas berkata, mengingatkan mereka tentang agungnya doa ini, kata Anas bin Malik, in utitum hadza faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Kalau kalian dikabulkan doaku yang dikabulkan untuk kalian, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sungguh kalian telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Terus mau minta apa lagi? Jadi mereka minta tambah doa, Anas ulangi lagi doa sapu jagat. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengetahui bahwasanya doa inilah doa yang dahsyat ya. Yang yang mulia. Karenanya disebutkan ya. Saya katakan tadi di antara doa ini yang kelima dari Umar membaca dalam seluruh tawafnya. Dalam seluruh putaran tawaf. Artinya boleh ya. Kalau Nabi SAW hanya membatasi antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, tapi Umar baca seluruhnya. Kemudian tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendoakan orang-orang dengan doa ini. Baik, di antara keutamaan doa ini kita tambah di sini mungkin nomor 5. Mau minta apa saja, kalau kita tidak pandai mengungkapkan, ini sudah ungkapkan dengan doa ini. Maka boleh, maka bisa diungkapkan dengan doa ini. Tergantung niat kita. Misalnya kita ingin rezeki lancar, kita boleh. Mungkin kita enggak pandai ngomong bahasa Arab. Nanti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu minta rezeki. Allah tahu kita niatnya apa. Pengen minta istri solehah, terutama para jomblo. Gimana? Ya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Di antara kebaikan di dunia istri yang solehah. Meskipun namanya bukan hasanah ya. Jadi maksudnya minta apa saja, kalau kita enggak pandai mengungkapkan, udah doa ini sudah cukup. Doa ini sudah cukup. Makanya disebut dalam hadis setelah tadi disebutkan kana aktsaru, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, kana aktsaru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah doa ini, Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dalam riwayat dalam riwayat Muslim, wa kana Anasun idza arada an yad'a bi da'watin da'a biha. Adalah Anas bin Malik kalau ingin berdoa dengan doa tertentu, dia berdoa dengan doa ini. Yang saya sampaikan tadi. Kita ingin apa aja, udah kita ungkapkan dengan doa ini sudah tidak jadi masalah. Karena tidak ada yang kita minta kecuali kebaikan dunia, dan tidak ada yang kita minta kecuali kebaikan akhirat, dan kita ingin dijauhkan dari api neraka jahanam. Ya. Ingin dijauhkan dari api neraka jahanam. Ini menunjukkan keutamaan doa ini ya. Kemudian yang keenam di antara keutamaan doa ini, Nabi SAW dalam hadis mengarahkan, membimbing orang untuk berdoa dengan doa ini. Berdoa dengan doa ini karena orang tersebut salah doa. Karena orang tersebut salah berdoa. Kalau daripada kita salah-salah berdoa aja dengan doa ini. Doa ini mencakup semua yang kita inginkan. Dalam satu hadis, saya bacakan, dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berkata di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa dengan doa yang salah. Allahumma lam tu'tini malan fa atasaddaq bihi, fabtalini bi bala'in yakunu fihi ajrun. Dia berdoa begini, perhatikan doanya. Ya Allah, Engkau tidak kasih saya harta supaya saya bisa bersedekah. Harta enggak ada ya Allah. Engkau tidak berikan saya harta supaya saya bisa bersedekah. Artinya orang ini miskin, dia mau apa lagi? Kalau begitu ya Allah, berikanlah kepadaku ujian sehingga aku dapat pahala dari ujian tersebut. Subhanallah. Duit enggak ada, dia minta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, Subhanallah,
Maha suci Allah, la tutiquhu. Jangan minta ujian dari Allah, kau tidak akan mampu menghadapinya. Ala qulta, tidakkah kau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, orang ini salah berdoa, doa ini tidak beres seperti ini. Dia bilang, ya Allah, karena kau tidak kasih saya harta supaya saya bisa bersedekah, kalau gitu berikanlah ujian kepada aku sehingga aku bisa dapat pahala dengan musibah ujian tersebut. Nabi mengatakan, subhanallah tutiquhu, kau tidak mampu. Ngapain doa seperti itu? Tidakkah kau berdoa? Jadi Rasulullah SAW membimbing doa yang tepat kepada orang yang salah berdoa. Kata Nabi SAW, tidakkah kau berdoa dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagiku di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, semisal ini juga orang salah berdoa dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam ada rajulan minal muslimin. Rasulullah SAW suatu hari menjenguk orang yang sakit, dari salah seorang dari kaum muslimin sedang sakit. Qad khafat fasara mithl farkh. Dia sudah kurus kering seperti anak-anak burung yang baru lahir, kurus kering. Ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, ada firasat, Rasulullah bertanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Apakah kau sampai kayak begini? Apa kau pernah berdoa kepada Allah dengan suatu doa? Pernah kau minta sesuatu kepada Allah, kau sampai begini, kurus keramping seperti burung yang baru lahir, anak-anak burung baru lahir? Qala na'am. Akhirnya orang ini mengaku, iya ya Allah, ya Rasulullah, saya pernah berdoa dengan suatu doa. Aku pernah berdoa. Berarti dia salah berdoa. Dia berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Dia berdoa karena dia takut kepada Allah. Ini orang bukan orang sembarang, dia orang soleh. Dia takut dengan azab neraka. Dia bilang, ya Allah, apa saja azab yang kau akan azab aku di akhirat, azablah aku sekarang di dunia. Jangan sampai di akhirat, mending di dunia lebih enak. Dia punya logika, azab di akhirat berat, mending azab aku di dunia sehingga ketika aku masuk akhirat selesai, tidak ada lagi azab kepadaku. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang ada azab yang engkau akan azab aku di akhirat kelak, azablah aku segerakanlah di dunia ini. Ini salah doa seperti ini. Ya, pakai logika dia kemudian minta. Maka tidak semua orang bisa berdoa benar ya. Ini orang kedua yang salah. Tapi apa yang diarahkan oleh Nabi? Nabi mengarahkan untuk baca doa sapu jagat. Faqala Rasulullah SAW berkata, subhanallah la tutiquhu, maha suci Allah, kau tidak akan bakalan mampu. Aw la tastati'u, kau tidak bakalan mampu. Kalau ingin disegerakan azabmu di dunia. Afala qulta, tidakkah kau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidakkah kau berdoa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari, atau lindungilah aku dari neraka jahanam. Qala fada Allah lahu fasyafahu. Maka orang itu pun berdoa dengan doa ini, maka Allah pun sembuhkan dia. Subhanallah. Tadinya sakit parah, dia berdoa dengan dia sembuh. Jadi dia bahwasanya doa ini doa yang agung. Kalau orang salah-salah berdoa, mending doa ini. Tinggal niatnya, mau niat apa saja oke. Ya. Karena semua yang kita minta tidak lain kecuali kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Sudah, Bin? Ini sudah. Baik, sekarang kita bahas tentang makna doa ini ya. Kita telah mengetahui keutamaan. Sekarang apa makna doa ini? Kita mulai dengan Rabbana, Allahumma Rabbana. Atau kita bisa aja langsung Rabbana. Ini adalah doa dibuka dengan tawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu. Allahumma Rabbana, ya sama, Allahumma Rabbana. Ini tawassul dengan nama Allah Rabb. Rabb itu yang mengatur, yang mentarbiyah manusia, yang menciptakannya. Mana-mana rububiyah, menciptakannya, memberi rezeki, yang menghidupkannya, mematikannya, itu namanya Rabb. Jadi makna rububiyah. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan konsekuensi rububiyah Allah. Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah Allah.
Artinya ketika kita mengatakan ya Rob, apa maknanya ya Rob? Ya Rob maksudnya Rob, wahai zat yang menciptakan aku. Wahai zat yang membimbingku. Wahai zat yang memberi rezeki kepadaku. Wahai zat yang menghidupkan aku. Wahai zat yang memberi rezeki kepadaku. Itu namanya Rob. Terkait dengan Rob itu Rob adalah Tuhan yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan mati, namanya Rob. Dan di antara konsekuensi rububiyah Allah itu Allah mengkabulkan doa hamba-hambanya. Jadi kita bertawassul dengan nama Allah yang pas. Kalau kita minta ampun, kita bilang ya Ghaffar, wahai pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ya, seperti itu ya. Kita tawassul dengan nama yang pas. Kalau kita ingin dirahmati, kita bilang ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, irhamni, rahmatilah aku. Nah, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, secara umum kita mengatakan Rabbana atau Rabbi. Oleh karenanya banyak doa-doa dalam Al-Qur'an dengan kata Rabb ya. Seperti doa-doa dalam Al-Qur'an ya. Contoh doa Nabi Musa ya. Dengan Rabb. Pertama doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan Nabi Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi dalam Al-Quran Allah sebutkan Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Faghfaralah. Ketika Nabi Musa memukul orang sampai orang tersebut meninggal dunia. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa pukul orang itu meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa berdoa mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi. Doanya Nabi Musa ya. Kemudian juga doanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Apa doanya sama Hawa? Rabbana zalamna anfusana. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Sama dimulai dengan Rabbana. Rabbana Rabbi. Doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam di awal surat Al-Kahfi ya. Rabbi inni wahanal azmu minni. Rabbi inni wahanal azmu minni. Washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa minta ingin punya anak, dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semuanya. Namun aku tidak pernah putus asa dari doamu. Berdoa kepadamu." Kemudian dia mengatakan aku istriku mandul dan aku ingin punya anak. Tapi dia berdoa dengan Rabbi. Nabi Ibrahim alaihissalam doa dengan Rabbi juga. Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadha al-balada amina wa junubni. Rabbi ja'al hadha. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Dan seterusnya. Ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini kota Mekah sebagai kota yang aman. Wa junubni wa bani an abudal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala." Demikian juga orang beriman berdoa. Orang-orang beriman Allah sebutkan Rabbana ighfir lana dzunubana ya. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Mereka berdoa orang-orang beriman. Rabbana afrik alaina sabra, ketika orang-orang para penyihir yang akan dihukum oleh orang-orang penyihir yang masuk Islam karena beriman kepada Nabi Musa dan akan dihukum oleh Fir'aun, maka mereka berdoa Rabbana. Jadi dalam Quran banyak sekali Rabbana. Nabi Muhammad SAW juga berdoa ketika di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni. Bahkan Rasulullah SAW mengulang-ulang, Rabbi ghfirli. Ya, bertawassul dengan Rabbi. Jadi penting. Jadi seakan-akan kalau kita gampangnya sederhana, ini logika sederhana. Kalau kita minta sama ibu kan ya mama minta, kita kan gitu. Kalau ini Allah yang ciptakan kita. Kita bilang ya Rabbi, ya Khaliqi, wahai penciptaku yang beri rezeki kepadaku. Jadi kita menyebut Allah zat yang menciptakan kita, yang menterbiah kita, maka kita minta kepada Dia. Dan pengkabulan doa tadi terkait dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kenapa dibuka dengan Rabbana. Tapi berikutnya atina.
Berikutnya atina fid dunya hasanah. Atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku di dunia hasanah. Hasanah di sini perhatikan, ini nakirah. Tanwin, ya. Li ta'zim. Menunjukkan bahwa kebaikan tersebut bukan kebaikan biasa, tapi kebaikan yang hebat, yang agung. Sama seperti karena nakirah kadang-kadang dalam dalil menunjukkan pengagungan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan. Khairan di sini datang dalam nakirah, dalam tanwin, khairan. Nabi tidak mengatakan man yuridillahu bihil khaira. Tidak pakai alif lam, tapi man yuridillahu bihi khairan, kata Ibn Hajar rahimahullah, khairan litafkhim. Tanwin litafkhim itu untuk mengagungkan kebaikan yang Allah kehendaki bagi penuntut ilmu, kebaikan yang besar. Bukan kebaikan yang biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita buka tafsir para salaf dalam buku-buku tafsir, apa yang dimaksud dengan hasanah? Hasanah ini mereka hasanah ini banyak sekali hasanah. Makna hasanah di antaranya tafsir Ali radhiyallahu taala anhu, imra'atun salihah, istri salihah. Makanya saya bilang tadi jomblo jangan lupa baca doa ini. Niatkan untuk mendapatkan istri yang salihah. Demikian juga kita yang sudah memiliki istri, kita berdoa agar istri kita menjadi istri yang salihah. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah sambil kita bayangkan istri kita. Ya Allah, jangan istri kita jangan suka ngomel ya Allah. Jangan suka banyak nuntut ya Allah. Suka nerima ya Allah. Yang serajin beribadah ya Allah, rajin baca Quran ya Allah. Yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah, yang baik mendidik anak-anak. Itu semua dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah kita bayangkan istri kita, kalau istri kita memang kurang salehah, maka itu doanya. Allah tahu gerak-gerik hati kita. Mungkin kalau kita enggak pandai mengungkapkan, ya sudah. Kalau pandai ungkapkan dakwah, tapi kita boleh mengungkapkan dengan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara tafsir Ali bin Abi Thalib, hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah di sini maksudnya imra'atun salihah atau zaujah salihah. Ada yang menafsirkan maksudnya rumah yang baik. Rumah yang nyaman. Ini semua kebaikan di dunia. Kalau rumah nyaman, ibadah juga nyaman ya. Ada yang menafsirkan di antaranya rezeki yang baik ya. Harta yang halal, rezeki yang halal. Ini juga di antara makna hasanah ya. Kemudian di antaranya adalah as-sana'ul jamil ya. Pujian yang baik. Ya, ini kita tidak dicela-cela orang, itu orang senang dengan kita ya. Kalau kita melakukan mereka zikrun jamil, menyebut kita dengan yang baik, karena kalau orang cela-cela kita juga tidak enak. Ini di antara kebaikannya. Bahkan di antaranya ada yang ini semua ini bukan pembatasan ya. Ini bukan pembahasan, ini sekedar contoh, bukan pembatasan. Karena saya sudah katakan tadi bahwasanya ini doa mau niatkan minta apa saja maka boleh ya. Di antaranya tafsir Hasan Al-Basri, dia mengatakan di antaranya adalah al-ilmu wal ibadah. Al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Ibnu Qayyim ketika mengomentari doanya atau tafsir Hasan Al-Basri mengatakan kebaikan yang terbaik di dunia adalah ilmu bermanfaat dan amal saleh. Ilmu bermanfaat dan amal saleh. Inilah kebaikan yang terbaik di dunia. Tapi intinya ini di antara tafsiran atina fid dunya hasanah kalau kita baca buku tafsir dan kita lihat perkataan para salaf dalam menafsirkan atina fid dunya hasanah. Baik, kita lanjutkan. Wa fil akhirati hasanah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan. Tadi doa ini Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika Allah berbicara tentang konteks haji, sebelumnya Allah mengatakan, sebelum ayat tersebut Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha." Allah mengatakan, tidak mengapa bagi kalian ketika sedang berhaji sambil jualan, sambil cari rezeki. Fadlan min rabbikum, cari rezeki dari Rabb kalian. Cuma ketika kalian cari rezeki, jadikanlah haji kalian sebagai utama, cari rezeki sebagai tambahan. Kemudian ketika kalian mendapatkan rezeki, kata Syekh Sa'di, jangan kalian lupa itu rezeki dari Allah. Ya, makanya fadlan min rabbikum, jangan kalian ujub, jangan kalian bangga, sungguhnya apa yang kalian dapatkan adalah rezeki dari Allah. Jadi boleh orang berhaji sambil jualan, boleh atau tidak? Boleh.
Setelah itu Allah menyebutkan dua model manusia yang berhaji. Karena kita tahu orang musyrikin juga berhaji. Bahkan kalau kita baca sejarah Nabi SAW, Rasulullah SAW setiap musim haji Rasulullah SAW ke Mina. Cari orang-orang musyrikin, datang ke kepala-kepala kabilah. Rasulullah SAW berdakwah. Sampai Rasulullah mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah orang yang mau mengantarkan aku kepada kabilahnya agar aku bisa menyampaikan Al-Qur'an? Karena orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka berhaji. Nah, ada juga orang-orang Islam berhaji, maka Allah sebutkan dua model. Orang-orang musyrikin mereka berhaji, tapi doa mereka cuma minta dunia tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara orang-orang ada yang berhaji dan mereka berdoa ketika sampai di padang Arafah, mereka berdoa kepada Allah karena mereka beriman kepada Allah. Makanya mereka membangunkan Ka'bah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka haji. Mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Apa permintaan mereka? Ya Allah, lancarkan rezeki kami. Ya Allah, hilangkan musim kemarau. Ya Allah, jadikanlah musim subur. Ya Allah, jadi minta mereka semua. Ya Allah, berikanlah keturunan yang baik. Mereka semua minta dunia tok. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Kemudian Allah sebutkan jenis yang lain, yaitu kaum mukminin yang minta dua-duanya. Wa minhum man yaqulu, kata Allah, famalahu fil akhirati min khalaq, orang yang hanya minta kebaikan dunia maka tidak ada bagian bagi di akhirat. Karena dia tidak minta akhirat. Makanya orang yang doanya cuma minta dunia itu ini seperti orang musyrikin. Sekarang kan tidak ada akhirat. Yang terbaik kita minta dua-duanya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara jemaah haji ada orang yang beriman yang mereka berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Allah puji mereka ini. Ini dalil bahwasanya kita boleh berdoa minta dunia. Ya, kita boleh minta dunia, ya. Yang saya berkata sebagai orang sufi, kalian tidak boleh minta dunia, kalian tidak boleh berharap dunia. Boleh. Ini Tuhan kita kok yang ciptakan kita, yang beri rezeki. Kita mau hidup pakai rezekinya. Minta rezeki dari mana? Dari Allah. Wa batagu indallahir rizq. Fa batagu indallahir rizq. Cari rezeki kepada siapa? Allah. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Nabi habis salat subuh berdoa, ya. Minta kepada as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala, ya Allah aku minta kepada Engkau rezeki yang baik. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa kita gabungan, kita minta kebaikan dunia dan juga kita minta kebaikan apa di akhirat. Itu tidak mengapa kita minta kebaikan dunia. Yang penting jangan dunia tok. Tapi kita minta kebaikan dunia, kebaikan yang berkah dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan yang berkah itu kebaikan dunia yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya tidak mengapa kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia. Minta kepada siapa lagi? Ya. Diminta kepada Rabb pencipta kita. Baik, kemudian wa fil akhirati hasanah. Kemudian kami juga minta kepada Engkau ya Allah di akhirat kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat maksudnya semua yang terkait dari yang paling tinggi adalah masuk surga tentunya. Masuk surga. Masuk surga dan semua perkara yang mendukung hal tersebut. Apa sih? Semua perkara yang mendukung masuk surga. Maksudnya apa? Hisab yang mudah. Ditutup aib di akhirat, tidak dibongkar aibnya. Menerima catatan amal dengan tangan kanan. Diberikan cahaya ketika melewat sirat. Dimudahkan. Ini semua masuk dalam wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta ini, kita bayangkan, ya Allah saya akan dibangkitkan. Kemudian saya akan menunggu di padang mahsyar dengan matahari jarak 1 mil. Kita, ya Allah mudahkan. Jadi dengan kita mengatakan wa fil akhirati hasanah, kita bayangkan itu semua. Intinya ingin masuk surga dan semua perkara yang mendukung masuk surga. Perkara tersebut banyak tadi. Ditutupi aib. Allah menghisap, kadang Allah buka aib, ada yang Allah tutupi. Jangan dibongkar aib kita di depan khalayak, memalukan. Ya. Kemudian ingin dihisap dengan hisaban yasiran, hisap yang mudah. Ya, itu di antaranya. Di antaranya agar menerima catatan dengan tangan kanan. Agar ketika kita di mizan timbangan kebaikan lebih berat. Ketika dalam zulma, dalam kegelapan Allah berikan cahaya kepada kita. Dan ketika melewati sirat dimudahkan untuk melewati sirat. Ini semua wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi kita sebutkan tadi di antaranya apa? Hisab yang ringan. Aib ditutup. Diampuni Allah. Saya juga dapat syafaat.
ya, dikumpulkan dengan orang tua ya, dan orang yang dicintai. Ini semua kebaikan di akhirat. Ya. Kemudian menerima catatan tangan kanan. Kemudian apa lagi tadi kita sebutkan? Diberi cahaya dan lain-lain ya. Tentunya pokoknya semua yang mendukung masuk surga maka masuk dalam kata fil akhirati hasanah. Baik, yang terakhir wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya. Benar itu, jauhkanlah aku dari semua yang mendukung masuk neraka. Gampangnya demikianlah. Jauhkanlah aku dari neraka dan semua hal yang mendukungnya. Jauhkan dari neraka. Dan semua yang mendukungnya. Semua hal yang mendukungnya. Apa sih? Yaitu apa? Ya Allah, jagalah aku jangan sampai terjebak dengan syahwatku. Ya Allah, tundukkanlah pandangan. Itu semua masalah wa qina adzabannar. Ya Allah, jaga lisan agar tidak ghibah dan namimah. Ya Allah, jagalah pendengaran agar tidak mendengar musik-musik. Ya Allah, jagalah pekerjaan agar tidak makan yang haram. Ini semua wa qina adzabannar. Ya. Semua yang membuat kita bisa masuk neraka, ya Allah, jagalah aku dari itu semua. Dan banyak hal-hal, jauhkanlah dosa-dosa. Jauhkanlah aku dari terperangkap oleh syahwatku. Ya, seorang terperangkap jadi tawanan syahwatnya sehingga dia hanya mengikuti syahwatnya. Itu banyak hal. Itu wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya doa ini adalah doa yang sangat dahsyat, doa yang sangat agung. Seorang berusaha menghafalkannya dan berusaha memahaminya, maknanya. Kemudian dia berdoa dengan doa tersebut dengan penuh kekhusyuan. Di antaranya ketika dia sedang tawaf, dia berdoa dengan doa tersebut. Saya bacakan perkataan Al-Ajurri rahimahullah ya, dalam kitabnya Mas'alatut Taifin. Ya. Kenapa kita baca doa ini? Saya bacakan ini dunkilan yang indah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau berkata wa qala Muhammad beliau Syekh Abdul Razak berkata hafizahullah wa qala Muhammad bin Hasan Al-Jurri fi kitabihi Mas'alatut Taifin. Al-Ajurri rahimahullah berkata dalam kitabnya Mas'alatut Taifin halaman 28. Faman ahabba an yakuna min haula'i khusya'in lillah ya al-karim ya fi tawafihi ya khasha'a man yakuna min haula'i khasha'a lillah al-karim azza wa jalla al-karim fi tawafihi. Siapa yang ingin menjadi seperti mereka orang-orang yang mulia ya, maka hendaknya dia khusyuk kepada Allah ketika yang maha baik ketika dalam tawafnya. Wa kana syughluhu biqalbihi wa bilisani billahil azim muttasil. Hendaknya kesibukannya dengan hatinya dan lisannya kepada Allah bersambung terus, yaitu connecting terus antara lisan dan hatinya mengingat Allah Subhanahu dalam tawafnya. Makanya kalau tawaf jangan lihat sana lihat sini ya. Lihat gedung-gedung apa namanya hotel-hotel, lihat oh ini orang Afrika, ini orang Iran, ini orang Jerman, ini orang Indonesia, ini orang Sumatera, ini orang jangan sibuk seperti itu ya. Kita sibuk kita lagi di depan Ka'bah, udah bayar umroh mahal-mahal. Kita tawaf. Apalagi sekarang harga hotel naik, harga pesawat naik ya. Mau sampai sana cuma pelongok-pelongok, lihat orang-orang, lihat hotel-hotel. Ngapain ya? Kemudian lihat ada orang travel mahal, lihat cemburu. Hotelnya mewah, kita hotelnya. Memang kalau hotel mewah umrohnya diterima, tidak ada hubungannya. Bisa jadi hotel yang murah diterima. Intinya kita khusyukkan hati kita ketika sedang tawaf. Kata beliau, maka kalau ingin menjadi orang mulia, hendaknya khusyuk ketika tawaf. Wa kana syughluhu biqalbihi wa bilisani billahi al-azim muttasil. Hendaknya selalu hatinya tidak berhenti dan lisannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa an ghairi minal makhluqin munfasil. Dan hendaknya hatinya lepas dari seluruh hubungan dengan makhluk. Konsentrasi sedang tawaf. Yamshi bis sakinah wal waqar, jalan dengan tenang. Emang kalau tawaf, ada orang bangga, oh saya tawaf cuma setengah jam selesai. Emang kalau tawaf setengah jam umrohnya diterima? Memang tawaf semakin cepat semakin baik, kan enggak ada aturan begitu. Kita tawaf ini ingin dikabulkan doa kita, maka tawaf tenang ya. Ya, jangan ganggu orang ya. Jangan sibuk dengan orang. Makanya saya bilang kadang-kadang hati-hati orang yang sering bikin doa paduan suara, kadang mengganggu konsentrasi orang. Orang lagi nangis atau
ada nyanyian merdu di samping. Konsentrasi buyar. Jangan, kita ingin konsentrasi orang. Doa ada yang wajar aja, tapi jangan usah bikin paduan suara. Apalagi bangga-banggaan, tentang ini travel saya, bikin suara paduan suara ramai-ramai, bikin barisan. Jangan, enggak usah. Jangan ganggu orang dan kita pingin khusyuk ya. Yamsi bis sakinah wal waqar, jalan dengan tenang. Daima dzikri tawil al fikr. Zikir terus, jangan berhenti. Jangan berhenti, zikir terus, entah zikir, entah berdoa. Seperti tadi Umar bin Khattab tawaf seluruhnya doanya Rabbana atina. Imam Umar cuma ngucapin, enggak, dia sambil merenungkan doa tersebut. Rabbana atina, dia tahu agungnya doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau terserah mau doa apapun, yang penting kita connecting terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Taratan yahdhar wa taratan yarju. Terkadang dia takut, terkadang dia berharap. Ketika sedang tawaf dia gabungan antara berharap dan rasa takut. Itulah sifat orang beriman, takut dengan neraka dan berharap surga. Takut terjerumus dalam maksiat, takut dihukum oleh Allah dan berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In qala fi ma baina ruknain. Kalau di antara dua rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dia baca doa tersebut ketika antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad, qalahu bi huduri fahmin wa tadhallulin wa iftiqar. Perhatikan, dia berkata, ucapkanlah dengan kehadiran hati penghayatan, dengan penuh kehinaan diri dan menghadirkan keperluan kebutuhan kita kepada Allah, miskinnya kita di hadapan Allah. Nah, ini dia khususkan ketika baca doa tersebut. Karena tidak ada doa yang khusus kecuali doa itu dalam tawaf. Faman kana fi tawafi bi hadzal wasfi rajautu an yujiballahu al-karimu da'watahu. Siapa yang tawaf dengan cara seperti ini, aku berharap Allah akan mengabulkan doanya. Allah yang Maha Baik mengabulkan doanya. Wa yarhamu abratahu, dan Allah akan merahmati dia ketika dia menangis ya. Wa yubahi bihi malaikatahu, dan Allah akan membanggakan dia di hadapan para malaikatnya. Wa tu'minul malaikatu ala doa insyaallah, dan malaikat akan mengaminkan doanya insyaallah. Tapi syaratnya tadi dia connecting ketika sedang tawaf ya, sedang tawaf. Maka hendaknya ketika kita membimbing orang yang sedang tawaf, kita ajarkan mereka agar khusyuk ketika berdoa ketika sedang tawaf dan jangan disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Yang lagi tawaf shooting kemudian saya lagi di rumah saya, ngapain itu? Ya. Ngapain? Kita lagi konsentrasi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan sibuk jalan terus Instagram, jalan terus live ya. Hai guys. Ngapain? Udah buang-buang uang untuk umrah kemudian hanya untuk gitu-gitu doang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.